Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya? Masih tetap semangat ya? Ini kita sudah mendekati paruh kedua ya. Kalau kalau Ramadan biasanya dihitung setiap 10 hari. Jadi ini adalah 10 hari yang kedua gitu ya. Yang bahagia dan eh, mudah-mudahan Anda semua tetap semangat menjalani ibadah puasa. Jangan lupa amalan-amalan Ramadannya semakin diperbanyak buat sahabat-sahabat viewer yang beragama Islam ya di Indonesia. Dan di Indonesia ini walaupun tapi karena tradisi kita ini puasa ini kelihatannya udah jadi tradisi yang umum, jadi buat teman-teman yang non Muslim pun juga kadang-kadang juga nganggap bahwa Ramadan ini memang bulan khusus juga gitu ya Mbak Aki ya. Jadi sering datang bukber dan sebagainya, walaupun sekarang ini kegiatan bukber kelihatannya udah mulai sedikit berkurang ya, bukan karena dilarang oleh pemerintah, tapi kayak kelihatannya masa transisi dari pandemi ini orang memang belum terbiasa untuk melakukan bukber seperti masa-masa lalu ya Mbak Aki Iya, ya. iya. Enggak. Oke, Bet- seperti biasa Anda akan kami temani dalam memperbincangkan, membaca berita di balik berita dalam program Off Record, masih terus seperti biasa bersama saya Hezbollah Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda dan menemani Anda di bulan Ramadan ini. Oh ya Mas Ersu, sebelum kita menyinggung soal tema, kita perlu menjawab dulu nih pertanyaan dari Nah, eh, komen-komen gitu ya, nah, dari nah. pemirsa Off the Record, dari sahabat OTR. Yaitu ada yang menanyakan, Mas Ersu, itu kok Mas Ersu minum sih gitu ya? Apakah Mas Iya. Ersu nggak saum gitu Nggak, kan? memang saya memang nggak saum karena itu kan di video apanya kita take sebelum sebelum waktunya puasa. Ya, kita teks seperti malam ini, misalnya ini sebelum kita sahur, begitu ya Mas Hersu Sahur ya waktunya. jadi Walaupun di belakang Mas Hersu itu ada suasananya sepertinya di siang hari, sebenarnya itu hanya visual saja, bukan kondisi yang sebenarnya, begitu ya. ya 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 jadi situasinya ya nggak apa-apa, tapi tentu concern kenapa, apakah nggak saum atau apa gitu ya. tapi Dan tapi dan memang kita senang karena memang pemirsa Off the Record ini demikian detil mengamati kita loh. ya Ya. terima kasih atas perhatiannya, bukan hanya soal itu, sebenarnya banyak sekali doa-doa dari Anda ya. Juga kami terima, dan tentu saja dengan tulus kita juga mengucapkan doa yang sama buat Anda semua ya Mbak Agi. Baik, oke, yang lain apalagi yang perlu ditanggapin selain soal saya saum atau tidak gitu, karena mereka tahu kalau Mbak Agi kan pasti ada halangannya, kalau kalau Mas Ersu kan pasti nggak ada nggak ada halangan dong, atau uzur gitu ya, uzurnya karena sakit atau safar atau apa gitu ya Mbak ya. Betul, tidak ada sih Mas Ersu. Malah sebagian besar itu adalah menanggapi dengan cara berdiskusi. Jadi seperti tukar pikiran. Jadi kadang kita kalau membaca komentar-komentar dari sahabat of the record itu saya malah mendapatkan insight baru gitu ya. Hmm. Wih, oh iya, ada angle yang seperti itu. Terus kemudian ada tambahan-tambahan dan itu menarik. Jadi Hmm. mereka tidak hanya mendengarkan kita, tapi mereka memberikan informasi, memberikan Yes. tanggapan dan juga pendapat gitu. Yes, itu dan itu yang sering juga sebenarnya kita bicarakan gitu ya, karena itu Mhm. kita dapat insight dari Anda sering-sering, Mhm. mungkin kadang-kadang kita sebut, tapi kadang-kadang kita tidak ya, bahwa itu merupakan insight dari Anda semua. Nah, kali ini Mhm. kita akan mengajak Anda untuk, saya kira Mbak, saya usul hanya ada dua topik besar Mbak ya, karena ini saya Mhm. kira menarik. Satu, dan ini sebenarnya semuanya kaitannya dengan Pilpres 2024 ya. Mhm. Yang Iya. pertama, yang pertama adalah tentu saja ini hubungan antara Polri dan KPK yang sedang Mhm. terganggu memanas ini, berkaitan dengan pengembalian paksa gitu saya menyebutnya, Brigjen Endar Priantoro, itu Direktur Penyelidikan KPK yang Mhm. dari Polri. Dan ini Brigjen Endar ini disebut-sebut sebagai salah satu penyidik yang menolak untuk meningkatkan status penyelidikan Formula E Mhm. dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu ini dikembalikan paksa, dan ini saya kira topik menarik karena tentu saja ini dipastikan akan mengganggu hubungan antara KPK dengan Polri, satu. Yang kedua, ini adalah indikasi bahwa Pak Firly dan juga beberapa pimpinan KPK Mhm. yang cenderung pro untuk mentersangkakan, bukan mentersangka, belum mentersangkakan, karena waktu itu katanya ditingkatkan dulu statusnya jadi penyelidikan menjadi penyidikan, tapi belum ada tersangkanya, ya nggak ada dong, kalau udah Mhm. jadi penyidikan itu berarti harus ada tersangkanya kan gitu. Ini gampangnya ngomong, sebenarnya ini mentarget Anies Baswedan lah, gitulah Iya. ya Mbak Agi ya. Itu satu topik. Mhm. Yang kedua, nah jadi kan artinya ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Yang kedua Mhm. tentang semakin jelasnya gambaran bahwa PDIP kelihatannya
mau ditinggal sendirian. Dan Pak Jokowi, kalau kita kemarin ngomong apa ya pembalasan Pak Jokowi karena marah sekali kepada PDIP karena batalnya Piala Dunia itu, ternyata ini saya kira ini harus dilihat juga bagian bentuk dari pembalasan Pak Jokowi gitu ya kepada Ibu Mega yang dianggap jadi semacam membuat gara-gara sehingga Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia 2020 2023 ini ya Mbak ya, Piala Dunia itu ya bulan Mei nanti ya, Mei Ya, Juni ya itu ya. betul. Ya. Oke. Saya kira dua topik itu aja itu udah panjang Mbak dan masih berkaitan erat satu dengan lainnya ya Mbak ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi mungkin kalau kita bicara soal KPK dan kemudian kita hubungannya dengan Anies gitu ya, ini kan lingkarannya ke situ. Mungkin kita perlu juga tambahkan dengan apa yang dikatakan oleh Mas Agus Harimurti Yudhoyono kemarin ya Mas Hersu dalam jumpa persnya, yaitu mengenai soal Pak Muldoko, kubu dari Pak Muldoko melakukan PK di Mahkamah Agung begitu, dan dia menduga bahwa ini ada hubungannya adalah dengan untuk upaya menjegal Anies untuk maju sebagai calon presiden 2024. Mungkin sahabat-sahabat Om Trikot masih ingat dulu saya menyebut sebenarnya ada dua cara untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan itu. Yang pertama adalah cara politis, yaitu cara politis artinya dia tidak akan dapat tiket karena ada halangan presidensial threshold 20%. Itu cara yang halus, itu yang paling halus sebenarnya, itu skenario yang awal gitu, dan skenario itu kan jebol karena tiba-tiba justru salah satu partai pendukung pemerintah dalam hal ini Nasdem itu malah mendeklarasikan Anies duluan kan begitu ya, kemudian bergabung Demokrat, bergabung PKS, akhirnya jadi sekarang kursinya 28,35%, jadi lebih dari persyaratan presidensial threshold 20%. Sementara kalau dulu secara teori nggak mungkin Anies itu maju capres. Kenapa? Karena kalau hanya ada PKS dan Demokrat itu tidak memenuhi syarat untuk presidensial threshold 20%. Kan total suaranya berapa ya? Saya jadi lupa, 54 ya, Demokrat 54 kalau nggak salah, PKS itu 50, jadi cuma 104 kursi, padahal total itu kan yang diperlukan 115 kursi ya. Kursi di parlemen itu ada 575. Jadi kalau ada 20% dari 575 itu 115 kursi. Jadi untuk bisa maju mengusung partai atau gabungan partai untuk mengusung maju ke Pilpres itu minimal harus ada 115 kursi di parlemen. Nah, PDIP gitu ya, meskipun suara nasionalnya tidak sampai 20%, 19, sekian saya lupa persisnya PDIP, tetapi jumlah kursinya di parlemen itu 128. Ya, jadi dia satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendirian kalau mau, kalau berani, kalau nekat. Kan gitu ya. ini background itu satu ya Mbak, itu cara yang paling halus sebenarnya untuk menggagalkan Anies Baswedan. Cara yang kedua sebenarnya ini yang pernah dibocorkan juga oleh Andi Arief tapi kemudian diralat. Kita nggak bocorin ya, kita cuma membacakan berita bahwa itu beritanya seperti itu. Andi Arief kan menyatakan bahwa kalau Anies mau maju, kata Pak Jokowi itu akan ditersangkakan Anies. Nah ini cara, ya itulah yang kemudian diduga ini melalui KPK, kan begitu ya Mbak ya. Jadi cara dua yang tadi itu cara yang halus gitu, kemudian yang kedua cara yang kasar melalui cara hukum. Tapi cara politik juga kelihatannya cara politik akan menjadi cara kasar gitu, karena sekarang sudah setelah Anies Baswedan resmi didukung oleh secara politis sudah resmi didukung oleh tiga partai itu, ada cara kasar lagi ya, nih coba dibegal lagi oleh Pak Muldoko gitu, karena prosesnya baru menang di kasasi ya, AHY itu baru menang di kasasi dan Pak Muldoko itu akan mengajukan PK ya, peninjauan kembali ya. Jangan lupa proses pengadilan proses pengambilan keputusan di Mahkamah Agung itu tertutup, tidak seperti di pengadilan tingkat pertama ya, pengadilan negeri yang terbuka, publik bisa menyaksikan argumen-argumennya seperti apa, itu jadi kita bisa mengikuti gitu. Kalau di Mahkamah Agung tidak bisa, dan jangan lupa proses di Mahkamah Agung itu walaupun namanya Hakim Agung, Hakim Agungnya juga bisa disuap kok. Bisa banyak kejadian. Ya, udah kejadian, ini bukan fitnah ya. Bisa disuap, bisa ditekan dan sebagainya. Apalagi Pak Muldoko kan bagaimanapun dia adalah lingkaran istana kan begitu Mbak. Itu pentingnya mengapa kemudian skenario tetap jalan dua berjalan, politik dan
dan hukum untuk menggagalkan Anies Baswedan itu masih terus berjalan. Gitu ya Mbak Gi ya. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi nuansanya kalau menurut AHY apa yang dilakukan oleh kubu Pak Muldoko yaitu kubu KLB ya, Kongres Luar Biasa di Deli Serdang dulu tahun 2021 itu adalah untuk menggagalkan pencapresan Anies menjadi calon presiden pada untuk 2024 dan juga untuk membubarkan koalisi perubahan begitu. Menurut dia demikian. Karena memang kalau melihat ini seperti diada-adakan gitu ya Mas Hersu dan kalau menurut dari perkataan dari Mas AHY itu dari kan tentunya kalau untuk PK harus ada novum ya, harus ada bukti baru. Dan kemudian dari 4 novum yang diajukan menurut dia novum yang kedua dan ketiga itu adalah novum yang pernah bukti yang pernah diajukan di pengadilan di PT UN sebelumnya begitu. Jadi sudah pernah, bukan bukti baru lagi berarti begitu ya. Dan kemudian yang nomor 1 dan nomor 4 itu adalah semacam artikel begitu yang ada di portal berita online gitu yang kemudian di-copy dan dijadikan sebagai bukti baru begitu. Padahal itu adalah sesuatu yang sudah beredar juga selama ini begitu. Jadi memang ini hanya untuk mengganjal kalau saya rasa sih Ya, demikian. untuk ganjal aja itu. Nah, Ya. tapi kan begini, kalau keputusan kalau di Mahkamah Agung itu kalau sudah PK itu sebenarnya sudah inkrah ya, tidak menghalangi proses hukum gitu ya. Jadi sebenarnya secara teknis tidak akan mengganjal, kecuali kalau kemudian nanti kasasi memutuskan berbeda dan bisa itu biasanya kalau dalam proses-proses semacam itu bisa cepat ini prosesnya gitu. Ini kan semua berkejaran dengan masa pendaftaran presiden pada tanggal 19 November Oktober, 19 Oktober yang akan dibuka ya. Berarti tinggal berapa? 6 bulan lagi ya Mbak ya. 19 November sekarang sudah April ya, tinggal 6 bulan lagi dibuka 19 November sampai 25 November kan gitu. Jadi proses hukum ini begitu juga dengan yang di KPK. Ini sebenarnya urusannya juga berkaitan dengan soal itu gitu ya kan. Ini rame-rame kemarin kita bahas soal pengembalian ancaman. Ini kan muncul satu, Pak Endar ini mungkin bagi teman-teman off the record yang mengikuti pasti paham apa proses yang terjadi. Tapi nggak apa-apa, saya review kembali saja ya Mbak ya. Ini kan beberapa waktu yang lalu itu ada 2 orang ini, yakni Pak Irjen Karyoto, itu di Deputi Penindakan KPK dan Direktur Penyelidikan KPK, Pak Brigjen Endar Priantoro itu dikembalikan ke Mabes Polri. Bersama dengan itu Direktur Penuntutan Fitroh Roh Cahyanto itu dikembalikan ke kejaksaan juga. Nah, mereka ini adalah para penyidik dan juga penuntut. Nah, ini bedanya ya kalau di KPK itu antara penyidik dan penuntut itu jadi satu paket gitu ya. Kalau tempat lain kan proses dulu dari penyidik baru kemudian diserahkan ke jaksa penuntut kan begitu yang sering ada P21 atau belum. Kalau di KPK tidak. Dalam pemaparan itu langsung di situ ada penyidik, ada penyelidik, ada penyidik, ada penuntut di situ. Dan nanti dari situ ketika diputuskan mereka udah tahu, oh ini pasalnya pakai sekian gitu. Jadi makanya satu paket. Jadi kalau kemarin yang menolak Formula E ditingkatkan menjadi penyelidikan itu bukan hanya penyidik, sebenarnya ada penuntut juga yang menolak gitu. Salah satunya itu yang disebut adalah Fitroh Roh Cahyanto dari Kejaksaan Agung itu. Kalau dia direktur penuntutan, levelnya kalau kita di Polri kira-kira dia brigjen lah pangkatnya gitu ya, sama dengan Pak Endar gitu ya. Nah, akhirnya kan kita tahu kemudian semula ada upaya dari LSM yang melaporkan Pak Endar sama Pak Karyoto itu katanya dia melawan atasan gitu ya. Dan lucu kok masalah internal kok yang melaporkan LSM kan gitu kan. Ini kelihatan ini rekayasa lah, laporan rekayasa dan ditolak oleh Dewas. Tapi akhirnya kemudian Firly mengirim surat ke Kapolri untuk mengembalikan itu dengan alasan kata juru bicaranya ini adalah upaya untuk promosi mereka gitu. Tapi kita tahu bahwa itu sebenarnya untuk menyingkirkan mereka gitu. Yang menarik ternyata kan kemudian waktu itu Pak Kapolri ngakuin bahwa oh iya betul gitu udah ada surat tapi kita sedang bahas gitu karena untuk penempatan tenaga kerja sumber daya Polri yang dikembalikan itu kan perlu job ya di Kapolri. Apalagi mereka ini kan sudah bintang jabatan. Yang mengagetkan Pak Kapolri kan kemudian ternyata malah mempromosikan Pak Karyoto itu menjadi Kapolda Metro Jaya. Ini juga menarik loh. Kok bisa ada Deputi Penindakan itu langsung jadi Kapolda tipe A dan itu di Polda Metro Jaya. Ini paling prestisius loh Polda Metro Jaya ini ring 1 kan Mbak ya kalau Kapolda Metro Jaya itu zaman Pak Harto dulu
kalau namanya Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, terus kemudian tambah lagi Kostrat itu harus betul-betul dari orang-orang yang dipercaya oleh Pak Harto kalau zaman itu. Dan tapi sampai sekarang itu tetap ring satu ya, mereka-mereka itu yang menjaga ring satu. Nah, ini padahal biasanya Kapolda itu harusnya tipe kayak Pak Fadil kan sebelum jadi Kapolda ini dulu Kapolda Jawa Timur ya dia. Ya, jadi dia tipe A terus kan dan kemudian jadi Kapolda dari Metro Jaya. Jadi dipromosikan oleh Pak Listio Sigit. Sementara Brigjen Endar dikembalikan ke KPK diperpanjang masa jabatannya untuk penempatan yang kedua. Itu tanggal 29 itu suratnya Kapolri, Mbak. Pada tanggal 30-nya Pak Firly membuat surat ke Kapolri dan itu dikembalikan lagi ke sana. Oh, jadi dari situ oke, ini pun cukup mengejutkan langkah yang dari Pak Firly. Tapi lebih mengejutkan lagi kemudian Sekjen KPK Pak Cahya Harefa itu langsung membuat surat pemberhentian dengan hormat. Sebenarnya pemecatan lah begitu ya. Dan dia diminta untuk mengembalikan semua termasuk akses-aksesnya dan sebagainya, dokumen-dokumen dan kasus-kasus yang dia tangani harus segera dikembalikan ke atasannya gitu. Nah, inilah yang kemudian mengundang protes dari para tenaga penyelidik dan penyidik dari Polri dan mereka katanya kemarin membuat rame-rame surat terbuka gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya betul sekali Mas Ersu. Jadi apa yang dikatakan tadi ya Mas Ersu bahwa ini sepertinya seperti dipaksakan banget begitu ya, dan akhirnya menjadi korban ya institusi itu sendiri kalau seperti ini kan. Seperti misalnya yang soal Pak Muldoko itu tadi, kalau menurut AHY itu sudah 16 kali upaya yang dilakukan oleh Pak Muldoko begitu ya, yang terus kemudian ditolak dalam sidang dan pengadilan begitu di berbagai tingkatan. Dan kemudian untuk Anies ini kabarnya kan di BPK prosesnya sendiri sudah ada 8 kali gelar perkara begitu ya, dan 10 kali ternyata Mbak sudah. Sekarang sudah 10 kali karena beberapa hari kemarin ada lagi. Dilakukan lagi ya. Ini luar biasa begitu. Wajar kalau seandainya kemudian tentu ada nuansa tertentu begitu, ada pemaksaan sepertinya begitu. Dan kemudian sekarang perkembangan yang terakhir ini adalah soal surat itu tadi Mas Hersu. Surat yang dibuat oleh para karyawan atau pegawai KPK begitu ya. Terutama adalah unsur Polri di sini ya, karena ini kan menyangkut Pak Endar yaitu dari Polri begitu. Ya, korps aja ya, SP the korps dari Polri lah. Betul, dari korps gitu. Yang kemudian ini dikirimkan kepada Sekjen KPK Pak Cahya Harefa ya kalau tidak salah. Cahya Harefa ya. Ini Harefa itu seingat saya dari Nias ini. Ya. Dan kemudian ini baru kemarin ya ini dikeluarkan begitu, kita belum tahu tanggapannya dari KPK seperti apa. Tapi kalau kita melihat isi dari surat tersebut antara lain mungkin Mas Hersu ini sebagai argumentasi yang mereka berikan, itu salah satu paragrafnya mengatakan demikian. Pasal 19 ayat 3 PP 63 tahun 2005 itu antara lain berbunyi seperti ini: pemberhentian karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B tersebut, ya poin-poinnya adalah A, karena meninggal dunia. Terus yang kemudian B, atas permintaan sendiri. Yang C, pelanggaran disiplin dan kode etik. Kemudian D, tuntutan organisasi. Nah, kalau kita melihat satu persatu, meninggal dunia, ya Pak Endar masih hidup begitu ya. Dan kemudian atas permintaan sendiri, Pak Endar tidak mengajukan permintaan sendiri untuk kembali ke Polri begitu. Kemudian pelanggaran disiplin dan kode etik ini terbantahkan karena pada surat pengembalian Pak Endar kepada Polri itu di situ ditulis sudah melakukan yang terbaik selama ini di KPK. Dengan baik ya. Iya, dengan profesionalitas dan sebagainya. Artinya dia tidak ada masalah dengan KPK. Terus kemudian tuntutan organisasi, ini tidak ada tuntutan organisasi dari Polri misalnya, karena sesuatu sehingga dia harus ditarik dan sebagainya. Misalnya justru malah Polri merasa bahwa pengembalian itu menjadi persoalan karena belum ada ruang dan jabatan di Polri. Iya, betul sekali. Jadi sepertinya ini memang seperti diada-adakan. Apalagi terus kemudian Mas Hersu, kita tahu bahwa dari komposisi dari pimpinan KPK itu tadi, yang tadinya memang berat kepada menolak untuk mentersangkakan Anies atau menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian sekarang kan berubah begitu ya, lebih berat, lebih banyak dari pimpinan KPK yang kemudian menyetujui apa yang dilakukan oleh Pak Firly Bahuri tersebut. Ya, kalau saya dengar komposisinya katanya 32, ada yang nyebut bahwa 32 itu cenderung sekarang udah 32 menentukan Anies jadi tersangka gitu ya, atau setuju untuk meningkatkan menjadi penyidik, bahasanya begitu, bahasanya tidak menyebutkan
mentersangkakan Anies, tapi meningkatkan statusnya menjadi penyidikan, tapi Betul. tanpa tersangka. Yang saya sebut juga aneh ya, yang sebenarnya yang maksud tersangka ya Anies lah gitu kira-kira, gak bahasa mudahnya gitu. Malah tapi saya dengar juga sempat karena berubah 41, tapi kemarin saya cek 32, kan ada 5 orang ya komisioner KPK itu, dan mereka itu biasanya kalau menetapkan status itu kemudian voting mereka gitu. Voting itu berdasarkan keyakinan dari berdasarkan konstruksi hukum yang disodorkan oleh para penyelidik gitu. Jadi kan sebenarnya kalau walaupun voting, tapi kalau konstruksi hukumnya yang bisa disodorkan oleh penyelidik belum bisa jadi ditingkatkan, ya nggak akan ditingkatkan gitu loh. Tapi yang ini kan kita tahu bahwa para penyelidik ini menolak untuk meningkatkan itu karena baru dari 2 alat bukti yang dibutuhkan itu ternyata hanya keterangan ahli, saksi ahli yang mereka punya, dan itu kan subjektif karena keterangan saksi ahli ini mohon maaf bisa dibayar juga kan begitu ya Mbak. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Nah, kita menunggu apa yang akan terjadi di KPK ini ya berdasarkan surat tersebut. Karena suratnya panjang sekali kalau saya lihat. Ini betul-betul detail, panjang, detail, dan kemudian mengupas satu persatu. Seperti misalnya dari yang tadi dikatakan itu, mereka mengatakan bahwa dalam hal ini tidak ada putusan apapun terkait dugaan adanya pelanggaran disiplin atau kode etik, atau bahkan dalam kategori yang dianggap berat sekalipun, yang memang pada dasarnya tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, yaitu oleh Pak Endar begitu. Dan kemudian bahwa dari instansi Polri sendiri dalam rangka berkomitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi dan menunjukkan profesionalismenya, Polri telah memberikan salah satu personel terbaiknya untuk bertugas di KPK. Jadi ini sepertinya pembelaan dari para pegawai ini tidak main-main, dan saya rasa mereka tidak hanya sekedar membela, tapi mereka memang betul mengetahui apa yang terjadi di KPK. Ini kan sudah terjadi hampir setengah tahun ya, dari sejak tahun yang lalu, sejak ini mulai bergulir begitu Mas Hersu, di mana Anies ini kemudian pernah diperiksa juga dan bergulir sampai sekarang. Artinya saya menduga ini kalau di dalam KPK-nya sini ini menjadi sesuatu yang hangat yang terus-menerus dibicarakan begitu Mas Hersu. Karena upaya kalau seandainya sampai 10 kali gelar perkara itu bukan main, dan baru sekali ini terjadi begitu. Ya, memang biasanya ada, katanya saya bicara dengan beberapa teman di KPK, ada beberapa kasus itu panjang prosesnya biasanya begitu. Jadi tapi kalau ini nuansa politiknya memang yang kelihatan. Nanti kita lanjutin dulu. Tapi kita balik sedikit, nanti kita ngomongin apa konsekuensinya tadi ya. Satu, tentu tadi dengan adanya nggak tahu jumlahnya berapa disebutkan Mbak yang tanda tangan ini. Di situ disebutkan jumlahnya Mbak? Nggak ya, belum ya? Kalau jumlahnya tidak disebutkan, tapi kita tahu komposisi pegawai KPK itu sekitar 1.600 sekian lah begitu ya. Nah, isinya kan adalah pegawai kejaksaan, kemudian pegawai kepolisian. Nah, tentunya kalau mereka ini bersangkutan dengan untuk penyidikan dan penyelidikan. Kalau penyidikan itu biasanya ada 3 Mbak. Penyidikan itu ada 3, satu dari kepolisian tentu yang jadi utamanya, kedua dari BPK dan BPKP. Ini kan audit itu biasanya dari source-nya dari situ, dan kan memang ada upaya untuk menciptakan, bukan apa ya, menciptakan, melahirkan penyidik internal gitu. Tapi sekarang belum, masih tetap saja tulang punggungnya itu kan ada kepolisian, kemudian ada dari BPKP dan juga BPK gitu penyidik. Tapi tentu intinya kalau yang profesional dalam soal penyidikan dan penyelidikan itu kan polisi ya yang melakukan itu ya. Kalau BPK dan BPKP ini tentu saja dari sisi auditnya apa dan sebagainya gitu ya, untuk melihat kerugian negara. Jadi kalau itu terjadi, saya dengar mereka ini bahkan mengancam, nggak disebutkan dalam surat itu, tapi mereka mengancam mengembalikan akses ke sana, kartu dan akses. Kalau nggak kan itu artinya kan mereka mundur rame-rame atau setidaknya mogok kerja dulu gitu ya. Kalau mogok kerja kan dampaknya bakal sangat serius. Satu, dari sisi kinerja KPK, yang kedua ini menimbulkan yang serius sekali menurut saya hubungan antara KPK dengan Polri. Kalau dulu kita kenal ada cicak buaya, sekarang ternyata cicaknya udah jadi buaya, kan gitu, kebalik kan sekarang kan gitu. Dulu digambarkan bahwa KPK itu sebagai cicak, sekarang enggak, sudah jadi buaya dalam hal ini KPK-nya, bukan buaya darat ya. Nah, ini kaitannya, saya kira ini makanya kita sebut sejak awal tadi berkaitan dengan pencapresan, karena itu tadi berkaitan dengan pendaftaran calon presiden pada tanggal 19 Oktober nanti, tinggal 6 bulan. Jadi kita penting menghitung-hitung ini. Kenapa? Karena kalau kemudian dijadikan tersangka itu, ya praktis itu proses pencapresan bisa terhenti sampai menunggu keputusan pengadilan. Kan ada 2 cara itu, bisa melalui proses pra peradilan. Kan itu paling kan proses pra peradilan kalau tiba-tiba Anies dijadikan tersangka, kemudian itu proses pra peradilan. Nah, kita bisa
proses pra peradilan kan bisa dibikin lama, bisa dibikin cepat kan gitu. Nah, Mhm. atau ya digantung gitu, dan nanti akhirnya dengan undang-undang yang baru, kalau jadi yang paling penting pokoknya Anies ditahan jangan sampai bisa mendaftar pada tanggal 19 November, rentang 19 November sampai 25 November gitu ya Mbak. Oktober, 19 Oktober sampai Ya. 25 November. Nanti kalau ternyata kemudian waktu itu pendaftaran sudah tutup, kan dengan undang-undang yang baru, KPK itu bisa menerbitkan SP3 gitu. Jadi walaupun Anies nanti dinyatakan tidak bersalah, tapi dia yang penting dia tidak bisa mendaftar Iya. dulu. Itu sebenarnya yang terjadi sekarang ini gitu. Iya ya, jadi ini ada dua ada kita kalau ada klaster begitu ya, apa yang terjadi di KPK dan kemudian yang terjadi di Mahkamah Agung. Tapi dua-duanya adalah dalam rangka untuk menjegal Anies atau kemudian untuk membubarkan koalisi perubahan begitu Mas Hersu. Dan kita juga pernah diskusi ya bahwa untuk yang di KPK sendiri begitu Mas Hersu, itu kita agak terheran juga bahwa kemudian Pak Karyoto itu seperti tadi juga Mas Hersu sebutkan bahwa dia kemudian menjadi Kapolda Metro Jaya begitu ya, tanpa dia pernah menjadi Kapolda di provinsi lain untuk tipe A begitu untuk Kapoldanya, misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat seperti itu. Dan kemudian di sini kan yang menjadi Kapolri kan Pak Listio, yaitu orang dekat dari Pak Jokowi, dan kita selama ini melihat bahwa ini campur tangan Pak Jokowi untuk di KPK ini, atau kemudian semacam orang atau bawahannya itu ingin memberikan entah untuk memberikan ini kepada Pak Jokowi begitu ya. Ketika itu kan ada perpanjangan periode apa dan sebagainya begitu, dan kemudian juga kita tahu bahwa untuk dari oposisi ini, Anies kan dari calon dari oposisi ini supaya dijegal dan sebagainya. Tapi kita melihat apakah kemudian dengan Pak Karyoto menjadi Kapolda, terus kemudian juga yang kemudian Pak Endar ini ditolak oleh Pak Listio Sigit dan dikembalikan lagi begitu ke KPK, ini Pak Listio sedang bermain apa? Kan kita mempertanyakan itu Mas Hersu. Nah, dalam hal ini kita juga melihat ini siapa yang bermain ya? Mungkin memang Pak Jokowi menjaga ini, maksudnya memang ini keinginan dari Pak Jokowi. Tapi kita melihat ini Pak Jokowi juga, saya rasa juga tidak akan mungkin bisa terus-menerus menjaga ini, begitu permainan ini yang ada di balik ini. Dan kemudian siapa kepanjangan tangannya ini yang jagai KPK begitu. Dan satu lagi yang ada di Mahkamah Agung saat ini yang ada di MA. Terus kemudian agak menarik juga apa yang dijelaskan atau dijawab oleh Pak Muldoko, yaitu ketika AHY tadi siang itu kan melakukan konferensi pers dengan mendapatkan ada live-nya di mana-mana begitu ya, dan kemudian ini menjadi ramai. Kemudian pers media itu menanyakan kepada Pak Muldoko mengatakan bahwa ya saya nggak ngerti begitu apa yang terjadi, seolah-olah bukan dia yang mendaftarkan itu ke Mahkamah Agung. Padahal kalau dulu tahun 2021 kita tahu ketika dia berusaha orang mengatakan membegal gitu ya, membegal Partai Demokrat, itu Pak Muldoko memang terang-terangan Mas Hersu. Seperti misalnya dia mengatakan bahwa Partai Demokrat itu memang legalitasnya itu sudah tidak ada, dan kemudian juga Kongres luar biasa itu diikuti oleh DPD, DPC dan sebagainya, sehingga semuanya legal dan sebagainya. Jadi terang-terangan. Tapi dalam hal ini kenapa dia banyak tertutup, kemudian tidak mau menjelaskan, seperti menghindar dan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Nah, ini siapa yang mendaftarkan kalau memang dia tidak tahu? Kan seorang KSP loh ini, kepala KSP begitu Mas Hersu Dia mengatakan. ketua umum yang ilegal itu kan. Betul, betul. Iya, Dan iya. ini ada di lingkaran istana begitu. Iya, Jadi jadi dalam hal ini kan ada yang kalau kita lihat ini serangan untuk mendegradasi Anies atau untuk membuat Anies supaya tidak bisa dicalonkan, itu kan serangannya ada di KPK dan kemudian ada di MA. yes, Tentunya kembali ini lagi dua politik berhubungan. tadi ya. Nah, Ya, sekarang menggunakan jalur hukum semua dua-duanya ya. ya, Jadi betul. walaupun yang satu, kalau Demokrat yang coba dibegal oleh Pak Mhm, Muldoko tadi itu bagian itu proses mhm, politik, tapi melalui jalur hukum sudah bergulir ke betul. ranah hukum. Sementara untuk yang di KPK itu memang pure menggunakan ranah hukum, tapi tujuannya politik gitu ya. Mhm, Kira-kira ya. gitu kalau kita Mhm, mhm, kita rumuskan. Jadi ini menarik komplikasi, dan menurut saya dalam konten saya sebelumnya saya menafsirkan bahwa dengan mengembalikan dengan menempatkan Pak Karyoto menjadi Kapolda itu Pak Sigit merasa enggak, ini orang ini justru berprestasi ya, gitu, yang harus baik, betul. mendapat Mhm, reward dahsyat ini jadi iya. Kapolda Metro Jaya. Yang Mhm, kedua, dengan mengembalikan Pak Endar menempatkan kembali di KPK itu, ya Pak Listio Sigit akan memberikan sinyal, gua mau proses hukumnya berjalan dengan benar gitu, mhm, kira-kira gitu kan ya. Dan ya.
dalam pengertian dengan benar itu ya seperti yang dilakukan oleh Pak Karyoto dan Pak Endar, menolak untuk meningkatkan kasus status ini dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi ini akan manuver-manuver semacam ini akan kencang dengan semakin mendekatnya pendaftaran Pilpres, Mbak. Ya, pendaftaran Capres gitu. Kita pindah dari sini, kita bridgingnya mulus ya, kita ngomongin dengan koalisi besar itu ya. Dan tentu kita ingatkan pada waktu itu ketika tanggal berapa ya Pak Ibu Megawati bertemu dengan 18 Maret ya kalau nggak salah ya, dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Hari Sabtu deh pokoknya, hari Sabtu seingat saya pekan bertemu dengan, waktu itu kan kita menafsirkan skenario-nya Pak Jokowi gitu ya. Skenario-nya Pak Jokowi kan mungkin waktu itu kita duga Pak Jokowi dengan menyatakan dia menyodorkan data-data dan angka-angka, dia akan menyebutkan bahwa Puan itu elektabilitasnya rendah loh, kan gitu waktu itu kita sebut. Dan skenario-nya pada waktu itu kita menyebut kemungkinan Pak Jokowi menyodorkan pasangan Prabowo dengan Puan atau Ganjar tetap disebutkan gitu. Terus kedua Pak Jokowi juga tetap waktu itu ingin agar Anies juga tetap tidak maju kan gitu ya. Poin-poin itu waktu itu yang opsi-opsi seperti yang ingin diingin Pak Jokowi. Tapi kan kemudian 2 hari setelah itu kita mendapat penjelasan dari Hasto bahwa pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu mereka tidak ada kesepakatan, tapi ada pemahaman. Itu kan diplomatik bahwa sebenarnya Pak Jokowi dengan Ibu Megawati sepakat untuk tidak sepakat dalam Pilpres nanti. Dan kemudian itu menjadi jelas ketika belakangan ini kemarin ketemu ya, hari apa ya Mbak yang ketemu koalisi itu 2 hari yang lalu ya, yang 2 hari yang lalu. Itu dan di situ kan diundang partai-partai koalisi bertemu di PAN gitu, yang tidak diundang Nasdem, walaupun belakangan disebut juga diundang juga, PDIP diundang tapi PDIP tidak hadir kan gitu ya. PDIP tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil gitu. Nah, kalau kita kemudian mundur sebelumnya kan ada ribut-ribut antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi berkaitan dengan Piala Dunia gitu, karena ada 2 gubernur PDIP yakni Pak Wayan Koster dan Ganjar Pranowo yang menolak kehadiran dari timnas Israel. Itu yang kemudian sebenarnya menjadi alasan utama pembatalan Piala Dunia itu. Ramai sekali itu ceritanya, meskipun FIFA menyatakan tidak menyebut secara spesifik, tapi semua media internasional menyebut itu yang menjadi penyebab Israel. Jadi artinya Pak Jokowi betul-betul yang sekali ini ditelikung oleh Ibu Megawati gitu ya. Dan kelihatannya sekarang Pak Jokowi membalasnya dengan membuat koalisi besar. Dan hampir kelihatannya opsi Ganjar pun juga udah nggak ada di situ ya Mbak ya, dengan sikap dari Pak Zulhas yang selama ini kan Pak Zulhas yang selalu mencalonkan 2 nama ya, pasangan antara Ganjar dengan Erick Thohir, juga dengan P3 juga seperti itu. Tapi kemarin dalam pertemuan itu Pak Zulhas nada-nadanya udah mulai muji-muji Pak Prabowo. Jadi kelihatannya kita sebut kemarin sekarang ini ada 3 klaster pencapresan. 1 klaster koalisi perubahan untuk persatuan. Ini mengusung Anies Baswedan, di situ ada Demokrat, Nasdem, PKS. Kemudian ada koalisi besar. Koalisi besar itu terdiri KIB dan KIR. KIB itu Koalisi Indonesia Bersatu, itu Golkar, PAN dan P3. Kemudian koalisi Indonesia Raya itu PKB dan Gerindra gitu. Nah, tinggal satu lagi klasternya adalah PDIP sendirian gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang, dan kelihatannya mungkin akan diupayakan supaya yang koalisi yang pertama tadi, koalisi KPP itu, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, tidak bisa mengusung calonnya. Kalau itu yang terjadi kan berarti itu head to head itu antara PDIP dengan koalisi besar ya. Karena kalau PDIP rasanya itu, kalau dari statement Hasto, tidak mungkin berkoalisi dengan PKS, nggak mungkin, katanya secara ideologi nggak sama, dengan Demokrat juga tidak mungkin karena ada cerita masa lalu antara Ibu Megawati dengan Pak SBY, dan dengan Nasdem kan juga hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Saya kira kalau terjadi apa-apa, kalau berubah, ya mungkin Nasdem akan cenderung bergabung dengan koalisi besar itu gitu, PKB sendirian, dan kembali PKS dan Demokrat nggak bisa mengajukan calon lagi. Gitu, itu yang terjadi kira-kira begitu, Mbak. Iya, Mas Ersu, kita jadi melihat ini kan di sini
PDIP ditinggalkan gitu ya oleh Yes, koalisi besar di gitu. cornering, di pojokkan sendirian malahan. Iya, iya. Dan kemudian saya rasa Hmm. ini ada saat ini ada gerakan di dalam PDIP sendiri itu untuk kemudian mempertemukan Ibu Megawati dengan koalisi besar tersebut. Mas Hmm. Erso masih ingat pada tanggal 19 yang lalu itu peran Budiman Sujatmiko itu sangat besar ya dalam mempertemukan bagaimana Ibu Megawati begitu mau hadir dan satu panggung dengan Pak Luhut, dengan Pak Yes. Tito Karnavian, Ibu Khofifah pada waktu itu dengan alasan memberikan semacam piagam untuk para tokoh tersebut sebagai tokoh ini dan sebagainya begitu kan, dan itu adalah acara abdesi dan apa organisasi lainnya yang seperti abdesi juga organisasi perangkat desa, dan itu dinilai sebagai keberhasilan gitu kan. Otak dibaliknya itu orang mengatakan itu adalah Budiman Sujatmiko karena dia memang yang apa yang selama ini bergerilya sampai ke desa-desa begitu, termasuk perpanjangan masa jabatan yang diinginkan 9 tahun tersebut. Nah, kemudian saat ini Mas Hersu keluar lagi pernyataan dari Budiman, yaitu lewat akun Twitternya, yaitu yang dia mengatakan bahwa Megawati akan jadi tuan rumah pertemuan ketum parpol koalisi. Dia mengatakan demikian. Tepatnya di akun Twitternya yang kemarin pada hari Senin dia mengatakan seperti ini Mas Hersu. Percayalah, cepat atau lambat, Bu Mega @PDI Perjuangan, gitu dia mengetek akun PDI Perjuangan, akan jadi tuan rumah pertemuan semua atau setidaknya sebagian dari partai-partai di atas. Oh, Partai-partai di ini atas harapan ya ini betul. ya. Betul, betul. Jadi sepertinya dia ingin membuat lagi seperti yang pernah dilakukan pada saat hari ulang tahun Undang-Undang Desa di GBK kemarin itu, Mas Hersu, di mana dia kalau kemarin mempertemukan dengan Pak Luhut dan kawan-kawan, di sini dia akan mempertemukan dengan para ketum partai koalisi besar itu tadi, begitu. Sepertinya begitu. Ya, ya. Memang narasi soal PDIP ditinggalkan itu kan seperti Said Abdullah juga mengatakan bahwa dia menyangkal bahwa PDIP ditinggalkan gitu. Lihat saja nanti begitu. Nah, rupanya di dalam ini nanti masih akan kita lihat Mas Hirsu. Di dalam masih akan ada upaya supaya mempersatukan antara mempertemukan Bu Mega dengan koalisi besar tersebut. Ya, ya memang secara nggak realistis ya kalau PDIP sendirian, meskipun dia bisa maju sendiri, bisa mengajukan capres-cawapres sendirian, tapi rasanya yang nggak realistis karena kita tahu kan segmen pemilihnya PDIP itu cuma berapa yang kita sebut tadi, nggak sampai 20%, dan itu pun juga ada irisan-irisan suara ke capres yang lain kan. Iya, ada irisan dengan apa partai-partai nasionalis begitu ya, kita katakan terutama dengan Gerindra misalnya, begitu kan sangat beririsan. Begitu juga dengan mungkin partai nasionalis yang lain adalah Golkar, begitu juga dengan PAN begitu. Nah, tentunya ya itu tadi mereka tetap akan mengupayakan supaya ini menjadi koalisi besar. Kalau mereka mungkin masih melihat Mas Hersu, kalau seandainya ini ada 3 calon begitu ya, ada 3 calon, ini masih kemungkinan dari PDIP atau koalisi besar untuk kalah dari koalisi perubahan itu tetap kan siap masih ada Ya, gitu. Tapi kalau kansnya seandainya besar mereka, ya, ya. Mhm. Nah, ini mungkin menuju putaran 2 atau apa gitu yang Ya terjadi ya. betul, Tapi kalau Mhm. putaran kedua mungkin mereka bisa menyatu gitu ya. Ini Ya, yang terjadi begitu. Mhm. Ini menarik, tapi realitas hari ini kan kita mesti kaitkan kenapa ketidakhadiran Ibu Megawati kemarin itu dengan soal Piala Dunia dong gitu ya. Indonesia sebagai Mhm. tuan rumah Piala Dunia itu sebenarnya. Jadi hubungan itu kalau sekarang mungkin hampir dipastikan sulit untuk mempertemukan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, karena dari sisi Pak Jokowi sendiri itu juga pasti sangat menyakitkan gitu ya apa yang terjadi dengan kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia itu. Tetapi Ya, kita realitasnya hari ini bahwa ya Pak Jokowi kemudian membuat inisiasi dengan koalisi besar tadi itu gitu ya. Ya iya, iya, walaupun sebenarnya yang disebut koalisi besar itu nggak besar-besar amat juga. Jumlah partainya sih banyak gitu ya. Ada 5 Mhm. partai ya di situ ya. Iya, 5 partai, ada Gerindra, ada Golkar, ada PKB, ada PAN, dan ada P3. Tapi kan Mhm. PAN dan P3 itu kan kita tahu gerbong itu hanya gerbong kosong kan begitu ya. Mhm. Yang Mhm. sebagian besar akan lari ke Anies gitu. Golkar juga begitu karena ini faksi Mhm. HMI juga cukup kuat kan di Mhm. Golkar ini, yang mungkin juga sebagian besar akan lari ke Anies, dan itu tercermin dari terbentuknya koalisi KIB juga yang namanya kuning hijau biru. Nah, itu yang di apa diinisiasi oleh aktivis-aktivis Golkar, aktivis di PAN, dan juga di Mhm. P3. Yang mungkin yang akan solid itu cuma suara Gerindra ya, saya kira Gerindra, dan PKB relatif solid, walaupun juga sekarang sudah ada elemen-elemen NU yang sudah mulai bergerilya
untuk bergabung dengan Anies. Salah satunya kemarin pertemuan Pak Anies dengan mantan Ketua Umum PBNU Pak Kiai Agil Sirait gitu. Jadi ini memang ramai sekali Mbak. Petanya menarik, masih cair dan everything itu bisa terjadi Iya, perubahan. iya. Mhm. Ya, kita lihat juga perkembangan yang kemarin begitu pada hari Senin itu juga pertemuan antara Pak Muzani yaitu Sekjen dari Gerindra bertemu dengan Ibu Khofifah begitu di Surabaya ya di Jawa Timur begitu pertemuan tertutup yang terjadi selama beberapa jam begitu dan itu Pak Muzani tidak memberikan klarifikasi apapun tentang pertemuan tersebut tapi kita bisa menduga itu ada hubungannya juga dengan koalisi besar yang kemarin sudah mulai terbentuk itu kan dari awal Pak Prabowo sudah menemui Ibu Khofifah juga dan sepertinya dia memerlukan dukungan kuat dari Ibu Khofifah untuk mendapatkan suara dari Jawa Timur ini, begitu kan Mas? Ya. Kalau ini kan ada kaitannya dengan Caimin, itu pasti udah nggak mungkin akan digandeng dengan koalisi besar sebagai cawapres karena ini kan kalau kita pegang omongannya Pak Hasim Joyo dia menyatakan kalau mau berpasangan dengan Caimin ya sudah tahun lalu deklarasi. Yang kedua pilihannya yang paling mungkin itu Airlangga Hartarto, tapi mungkin kalau dilihat dari situ kan itu segmennya relatif tidak bisa masuk ke wilayah-wilayah seperti Jawa Timur. Jadi sangat mungkin Ibu Khofifah ini yang jadi target juga jadi cawapresnya Pak Prabowo dan koalisi besar kan begitu yang ini. Dan ini jangan lupa kalau ngomongin Ibu Khofifah ini faktor Pak Luhut juga ini karena kedekatan Ibu Khofifah dengan Pak Luhut dan pasti Pak Luhut akan berada dalam koalisi besar ini bersama dengan Pak Jokowi gitu ya Mbak. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi ya memang kita melihat kalau apa yang dikatakan oleh Budiman Sujatmiko, kita akan melihat dulu apakah itu memang bisa dalam kondisi saat ini gitu ya. Karena saat ini kita melihat memang situasi hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini tampaknya panas dan gitu ya. Tidak baik-baik saja lah gitu bahasa netralnya begitu ya. Ya, saya bisa bayangkan Mas Hersu kalau saya memiliki anak emas yang sudah saya endorse dari sebelumnya dengan biaya yang begitu besar begitu ya Pak Ganjar begitu dan kemudian juga mungkin kalau dibandingkan dengan Anies ini sebagai seorang YouTuber yang sudah lama Pak Anies kan baru beberapa waktu saja dia memiliki akun sendiri begitu ya di YouTube dan yang melihat juga masih puluhan ribu kadang-kadang memang ada ratusan ribu tapi sangat berbeda jauh dengan Pak Ganjar yang selalu ditonton jauh lebih besar begitu juga dengan IG-nya kalau kita melihat ini kan memang persiapannya sudah lama tapi tiba-tiba dalam sekejap begitu ini bisa seperti ambiar begitu ya seperti itu hanya karena apa yang kebijakan kebijakan politik dari partainya dari PDIP begitu. Nah untuk yang harus risiko yang harus diambil oleh Ganjar gitu ya. Iya betul dan dia mungkin ya katanya kan memang nantinya akan terbuka apa yang akan terjadi di balik ini Pak Ganjar mengatakan gitu apa yang terjadi sebetulnya itu mungkin suatu saat akan terbuka begitu ya. Nah kita tidak tahu itu apa begitu tapi yang jelas skenario Pak Jokowi terus berjalan karena dia memiliki plan A, plan B, plan C begitu kan. Oke. Dan jangan lupa bahwa tetap saja upaya penundaan pemilu itu masih jadi opsi utama dari Pak Jokowi dan oligarki yang mendukungnya Pak Jokowi ya. Itu penting dicatat, jangan nganggap bahwa sekarang udah pasti akan pilpres belum. Itu kita mesti ada research untuk menjaga itu ya Mbak Agi ya. Ya penundaan pemilu itu penting Mas Hersu. Mas Hersu kirim link ke saya kan soal pertemuan antara kepala IKN begitu dengan hari ini kemarin begitu dengan anggota DPR di mana dengan Komisi 2 di mana memang saat ini sedang gencar-gencarnya dan itu tidak akan kalau seandainya pun dikatakan bahwa bulan atau tahun depan begitu akan ada 16.000 ASN yang pindah. Ini baru ASN aja loh. Belum itu TNI dan sebagainya yang kemudian akan dibangun juga komando gitu di sana komando teritorial komando teritorial betul dan ini kerja besar yang kalau saya lihat tidak dikawal oleh Pak Jokowi sendiri dengan perpanjangan periode atau dikawal oleh penggantinya tapi dengan meneruskan program itu 100% maka ini bisa berantakan kalau Pak Prabowo yang terpilih jadi presiden pasti akan diteruskan karena di situ kan ada lahan-lahan keluarga Pak Prabowo yang cukup besar juga kan di situ ya Pak Prabowo. Betul. Lahan dari Pak Hasim misalnya. Tapi kemarin dalam Komisi 2 itu yang terungkap adalah bahwa ternyata sudah 11 bulan ya banyak sekali petinggi di IKN itu yang belum digaji. Tapi alasannya katanya sih karena aturan yang belum ada.
mudah-mudahan betul itu karena aturan yang belum ada. Tapi kalau nggak punya duit, nah itu menurut saya jadi tragedi ya. Ya, itu mungkin ada hubungannya juga dengan keputusan saat ini di mana tukin untuk ASN hanya 50% dan kemudian Yes, juga oke. keputusan bahwa pegawai honorer itu tidak mendapatkan THR sama sekali, tapi IKN masih tetap tetap berlangsung begitu. Yes, oke. Baik, Bagi. Oh, ini ngobrol kita panjang banget ya dengan dua Nggak topik. selesai-selesai. Yes, oke. Kita kita akhiri dulu ya. Kita ketemu lagi. Kita cicil lagi pembicaraan ini dan kita akan ketemu lagi esok. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Sebenarnya Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat